alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik berkumpul bersilaturahim dalam majelis taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan dari kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Nabi bersabda, qalilul fikhi khairun min katsiril ibadah, wa kafa bil mar'i fikhan idza 'abadallah, wa kafa bil mar'i jahlan idza ujiba bi ra'yi. Wa innaman nas rajulan mu'min wa jahil, fala tu'ti al-mu'mina wa la tujawir al-jahil wala tuhawid al-jahil. Rawahu Tabrani an Ibnu Umar. Qalilul fikhi, orang yang tahu sedikit tentang ilmu fikih tapi dibarengi dengan ibadah, khairun min katsiril ibadah, itu lebih bagus ya, ketimbang orang yang banyak melakukan ibadah tapi tanpa ilmu. Yang dikatakan fikih yang dimengerti oleh seseorang meskipun sedikit adalah dengan fikih itu dia semakin mantap melakukan ibadah. Iza abadallah, jadi semakin mantap dengan ilmu fikihnya itu membimbing dia ibadah dengan sempurna. Dan ini istilahkan jahlan atau orang yang jahil, orang yang bodoh adalah iza ujiba bi ra'yi. Yang dimaksud di sini adalah ujiba, orang yang berpatokan kepada pendapatnya saja, itu ujib. Berpatokan pada pendapatnya saja, pada pendapat itu tidak berlandaskan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaman nas rajulan mu'min wa jahil, seperti ungkapan tadi. Jadi manusia itu ada yang beriman dan ada yang bodoh, jahil. Oleh karena itu bahasanya fala tu'zi al-mu'min wa la tuhawil al-jahil. Jadi sekali orang yang beriman, haram ya bagi umat Islam yang lain untuk menyakitinya, baik perasaannya dan harta bendanya dan seterusnya dan seterusnya. Wa la tuhawil al-jahil, yang dimaksud tuhawil jangan berdebat ya. Tuhawil itu jangan berdebat, jangan mempermasalahkan karena ketidaktahuan mereka. Orang jahil itu tidak tahu, adanya kalau didebat tidak akan habis-habisnya. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beberapa kesimpulan bisa kita ambil begini. Orang ibadah itu adalah kewajiban yang alami. Jadi ibadah itu kewajiban alami. Artinya alami, orang yang ibadah itu memang awal penciptaan manusia justru ibadah kepada Allah. Jadi kalau bahasa kita ingin tentram, ingin nyaman hidup dunia dan akhirat, ya ibadah. Tapi resiko kalau dia tidak ibadah, itu berarti tidak ada kenyamanan batinnya, tidak ada ketentraman batinnya, baik di dunia dan di akhirat. Jadi bahasanya orang ibadah ke ibadah kita nggak tahu. Kalau mereka atau kita ingin tentram, kita ibadah. Tapi kalau mereka tidak akan tentram, ya silakan mereka beribadah. Jangankan masalah ibadah, mau Islam dan tidak Islam, kita dilarang memaksa mereka. Orang yang beragama Islam berarti adil. Memang awal penciptaan manusia justru menyembah kepada Allah. Tapi kalau dulu, sekarang sampai akan datang, masih ada manusia yang tidak beragama Islam, berarti zalim kepada Allah. Ya dakwah aja, masalah mereka mau masuk Islam dan tidak, itu urusan
hati atau batin mereka. Itu yang pertama. Jadi ibadah itu yang paling sempurna adalah dengan tahu tentang ilmu fikihnya. Dengan ilmu fikih itu kita akan semakin mantap melakukan ibadah. Yang kedua, ketika mengkaji ilmu fikih itu ada yang mendalam, ada yang global sifatnya. Ada yang terperinci, ada yang sifatnya ya garis besarnya aja. Minimal ketika kita sholat tahu syarat dan rukunnya. Ketika kita puasa tahu syarat dan rukunnya. Ketika kita haji tahu syarat dan rukunnya. Dan itulah yang disebut namanya kewajiban mengetahui tentang ilmu agama. Tapi kalau secara terperinci, masing-masing pemikiran, masing-masing akal kita ada yang terbatas. Ada dalam segi ilmu fikih bagus, ya, mumpuni bahasanya, mantap. Tapi mungkin dalam segi ilmu fisika atau kimia mungkin terbatas. Hampir-hampir jarang ya, hampir-hampir sebenarnya nggak ada. Semua keilmuan dikuasai. Pemahamannya, Islam tidak membedakan istilah ilmu agama, ilmu umum nggak membedakan. Matematik, bahasa Inggris katanya, Prancis, kimia, fisika katanya ilmu umum, bukan ilmu agama. Sama ilmu agama. Fikih, tafsir, akidah, itu juga sama keilmuan. Jadi tidak ada istilah sebetulnya ilmu agama, ilmu umum, nggak ada. Orang yang pintar matematik, ketika kebetulan dia dagang, ya, kemudian tidak keluar dari jalur yang dikatakan nanti ada namanya jual beli yang sah, kemudian riba. Nah, ini dia pakai, berarti dengan ilmu matematiknya itu digunakan untuk ibadah. Maka dibalik, orang yang pintar ilmu fikih, tapi ketika transaksi jual beli dan sebagainya dia menggunakan riba. Ya, justru dengan ilmu agamanya itu akan menjerumuskan dia. Nah, jadi tergantung manusianya. Sama profesi kita. Profesi kita siapapun kita dan apapun profesi kita, itu selagi mencari nafkah dan mensyukuri akal itu namanya ibadah. Profesi kita apa aja nih? Mencari nafkah itu ibadah. Karena diniatkan untuk menghidupi pribadi kita, menghidupi siapa saja yang menjadi tanggung jawab kita, tentang anak kita, istri kita. Jadi tidak ada pembedaan ilmu agama atau ilmu umum. Yang penting nuansanya bermuara dalam rangka ibadah. Itu diantara maksud Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika orang ibadah tahu ilmu fikihnya, itu lebih bagus ketimbang ibadah tapi tidak tahu ilmu fikihnya. Di masa ilmu fikih tadi terbatas, ya, ada yang global, sudah garis besar saja, ada terperinci. Ya minimal tadi syarat dan rukun kita tahu. Yang selanjutnya hadis Nabi, qalilul tawfiq khairun min katsiril aql, wal aql fi amri dunya madarrah, wal aql fi amri din masarrah. Rawahu Ibnu Asakir. Sedikitnya satu taufik, ya, taufik itu petunjuk, itu lebih bagus ketimbang banyaknya akal. Sebab akal di amri dunia madarrah, kalau untuk urusan duniawi itu berpatokan pada akal saja justru akan menjerumuskan, membahayakan. Tapi kalau akal dipakai untuk urusan agama itu akan mendatangkan kebaikan, ya, atau kemudahan. Masih dalam pemahaman hadis Nabi sini diantaranya begini. Taufik itu kalau menurut ungkapan Dr. Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Munir beliau, beda nih, ada tafsir Munir Murah Labib karena Syekh Nawawi Al-Bantani, ada tafsir Munir ini yang kontemporer, yang modern, yang digarap oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau Dr. Wahbah mengistilahkan taufik itu adalah hidayah yang paling tinggi. Jadi ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah, itu beliau katakan di antara macamnya hidayah ada namanya hidayah ma'unah, hidayah petunjuk, hidayah pertolongan, gitu ya, dan dibalik dengan taufik, persesuaian. Menariknya begini,
Orang Islam tahu riba itu haram. Ketika dia jauhi riba, berarti dia mendapatkan taufik, petunjuk. Petunjuk itu persesuaian, hidayah taufik. Ketika dia tahu sholat maghrib itu wajib, kemudian dia lakukan, berarti dia mendapatkan taufik hidayah. Atau dibalik, dalam bentuk larangan, dia tahu judi itu haram, dia tidak lakukan permainan judi, berarti dia mendapatkan hidayah taufik. Zina haram, dia tidak lakukan, berarti dia mendapatkan hidayah taufik. Jadi level hidayah taufik itu yang tertinggi ya, tentang masalah hidayah. Hidayah itu banyak, ada 5. Nah, ini paling tinggi adalah hidayah taufik. Baik ya, kalau ada orang akhir dalam ceramah, nah juga sebagainya, bilangnya wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik dulu disebutkan persesuaian. Jadi gini, kita tahu perintah, kita kerjain, itu maksudnya kita mendapat taufik. Kita tahu larangan, kita tinggalkan, berarti kita mendapat taufik. Nah inilah yang disebut, digambarkan oleh ulama, disebut namanya takwa. Takwa itu adalah melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu namanya takwa. Sampai-sampai saking pentingnya takwa itu, khutbah itu harus ada wasiat takwa. Khotib siapapun dan dimanapun harus berwasiat takwa. Kalau tidak berwasiat takwa, maka khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, ya otomatis nilai pahala sholat Jumatnya nggak ada. Ini itu dari segi lain. Jadi minimal dalam ibadah itu, terutama sholat, kita tahu syarat dan rukunnya. Jadi kata Nabi, di dalam agama kita jangan berpatokan hanya pada akal. Gitu. Ini maksudnya Nabi gitu. Jangan berpatokan pada akal, sebab akal itu terbatas. Akan tapi kita berlandaskan akal juga, tapi hidayah juga atau taufik. Sebab di dalam Islam, rumusnya begini, dalam Islam, apa saja perintah dalam Islam, apa saja larangan dalam Islam pasti masuk akal. Pasti masuk akal. Artinya masuk akal pas setelah dicerna oleh akal, itu pasti ada hikmahnya. Kenapa kita nggak boleh makan daging babi? Ya? Kenapa anjing itu najisnya mughallazo? Kenapa kita nggak boleh zina, nggak boleh judi dan sebagainya? Kenapa kita harus ibadah haji? Kita harus mengeluarkan zakat? Itu kalau kita pahami apa adanya, sulit. Akan tapi kita cerna. Ya. Ketika dicerna dengan akal, ternyata semuanya banyak hikmatnya. Semua ada hikmatnya. Jadi yang larangan, yang perintah itu pasti ada hikmatnya. Gitu. Nah hikmat-hikmat itulah berarti ketika kita cerna, semua perintah atau larangan dalam agama pasti ada dan pasti masuk akal. Tapi, nah ini dia, tidak semua akal bisa mencerna tentang yang ada di Islam. Jika kita balik aja, semua nih, semua tentang keislaman itu masuk akal, tapi tidak semua yang tentang Islam akal bisa mencerna. Ya paling gampang tentang kematian. Kalau kematian kita cerna dengan akal, nggak masuk akal. Makanya di antara rahasia dan perkara yang tahu hanya Allah itu adalah kematian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di antara perkara yang tahu hanya Allah adalah bahwa kematian itu siapapun manusia, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kematian tidak akan ada yang tahu. Makanya kalau dalam acara doa, kenapa kita baca akhir dalam surat Yasin, fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ini di antara perkara khususiyah bagi Allah yang tidak akan tahu seluruh makhluknya, seluruh sampai manusia yang tahu. Nggak ada rumusnya, kalau sakit pasti mati atau sehat pasti lambat mati. Nggak ada rumusnya. Yang paling populer kita akan dekat dengan Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj itu kalau kita cerna dengan akal tidak nyampe akal. Sebab berbenturan dengan kausalitas, berbenturan dengan hukum alam. Zaman dahulu sekarang sampai akan datang, kalau akal
memahami Isra Mi'raj tidak akan mampu. Perjalanan 1 malam dari Mekah ke Palestina balik lagi dalam 1 malam tidak akan mampu akal. Ini kembali pada zaman Nabi, zaman jual makan. Kalau zaman sekarang mungkin naik pesawat bisa. Kalau dulu belum ada. Nah ini yang ditempuh oleh Sayyidina Abu Bakar sehingga beliau mendapatkan as-siddiq karena perjalanan Nabi SAW banyak ya, termasuk masalah janin yang ada di perut ibu itu. Di antaranya wa ma fil arham. Jadi dalam redaksional Al-Quran surat Luqman ya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Jadi Allah saja yang tahu tentang kondisi janin ya, sampai umur 21 atau 4 bulan ya, 4 bulan baru ditentukan kehidupan, ditiupkan ruh, ditentukan rezeki dan sebagainya itu ketika berumur 4 bulan. Itu tidak ada manusia yang tahu. Sampai kelamin janin itu tidak akan ada yang tahu. Makanya secara akidah, kalau ada orang lagi hamil, itu tidak boleh dipastikan ini janin laki-laki, ini janin perempuan. Kita tauhid saja, kita serahkan kepada Allah. Sebab khawatir ketika sudah diperiksa-periksa, ya bahasa sekarang ini USG gitu ya. Kata dokter ini janin laki-laki ini. Akhirnya ibunya, maksudnya ibu yang lagi hamil ini sama suaminya nyiapin semua peralatan laki-laki. Ternyata itulah perempuan. Girang enggak, senang saja, justru stres. Ya dibilang itu sih apa-apa, usaha manusia, tapi nggak boleh menjadi keyakinan gitu. Wa ya'lamu ma fil arham, surat Luqman ya. Jadi perkara khususnya yang oleh Allah itu. Jadi kalau masalah Islam kita cerna dengan akal saja maka akan buntu. Maka kita cerna dengan keimanan. Yang paling populer Al-Quran itu kalau kita cerna dengan akal kita akan jadi buntu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada manusia Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cerna dengan akal nggak mungkin, jadi mustahil. Makanya indah bahasa akidah itu Allah tidak boleh kita tajasudkan, nggak boleh kita bentukkan, tidak boleh kita fisikkan. Kita punya mata, kita nggak boleh mengatakan Allah itu punya mata. Kita punya tangan, punya kaki, tidak boleh mentasyabuhkan, memiripkan Allah dengan yang diciptakan, nggak boleh. Banyak ya kajian-kajian yang mendalam, jadi harus dipahami, tidak boleh dengan akal saja, akan tetapi harus dengan keimanan. Ada ungkapan menarik dari Imam Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi kama inna lil basari haddan yantahi. Kecemerlangan akal seseorang itu pasti ada batasannya. Sama kata beliau, diistilahkan seperti tajamnya mata, itu pasti ada batasannya. Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama inna lil basari haddan yantahi ilaihi. Terbatas, semuanya terbatas. Jadi ada waktu-waktunya kita harus yakin dengan keimanan. Tapi setelah kita kaji, ternyata semuanya masuk akal. Ini ternyata kita mau sholat maghrib, kita mau puasa, Ramadan dan sebagainya, kita mendapatkan taufik hidayah. Jadi taufik itu derajat hidayah yang paling tinggi. Yang terakhir, kita baca hadis 3 ini. Kata Nabi, ku bi amwalikum an a'radikum wa yusani ahadukum bi lisani an dini. Singkatnya, ungkapan Nabi begini. Jadi ku bi amwalikum an a'radikum. A'rad itu asal katanya pada irdun. Irdun itu prestise ya. Irdun itu harga diri. Beda dengan ardun. Kalau ardun
luas. Tapi kalau idun harga diri padahal beda harokat aja itu. Ain, ro, dot. Itu harokatnya di fathah luas, lebar. Seperti ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Itu luas ya, makannya. Tapi kalau ainnya di kasroh, irduha, itu berarti prestise, harga diri. Berarti di sini jadikanlah harga diri kita itu kita keluarkan melalui harta. Berarti kalau kita punya harta, jadikanlah harta itu yang menyebabkan kita mempunyai harga diri. Pemahamannya jangan kita minta-minta. Kalau minta-minta itu yang saya bilang dihina, dicela oleh Islam. Tapi kata-kata dengan harta ini bukan berarti harus orang kaya saja, orang miskin. Makanya wajib mengeluarkan zakat orang kaya. Tapi kalau masalah sodako nggak ada istilahnya. Yang mengeluarkan sodako hanya orang kaya, orang miskin. Dan tidak ada kalau orang kaya mengeluarkan sodako 1 juta, orang miskin mengeluarkan sodako 1000. Pahalanya banyak orang kaya, enggak, sama. Orang kaya nih, dia ngeluarin sedekah 1 juta, orang miskin ngeluarin sedekah cuma 1000, sama dengan pahalanya. Jangan melihat jumlahnya, akan lihat latar belakangnya. Ya kalau orang kaya mengeluarkan 1 juta, pantas. Dan dibalik, kalau orang kaya mengeluarkan sedekah 1 juta, nggak ada pantas-pantasnya. Kalau orang miskin, jangan kan dia mengeluarkan 1000 perak, dia tidak mengeluarkan, pantas banget. Makanya saya termasuk yang tidak sepakat kalau orang sedekah 1 juta pahalanya seperti obor. Dan kalau yang sedekah 500.000 kayak colek, ntar yang sedekah 100.000 kayak lilin, ntar yang sedekah 1000 kayak korek api. Nggak ada seperti itu. Kalau logika kita nih pakai digituin, berarti orang miskin pahalanya kayak korek api semua. Malah dibalik, nggak boleh karena kita nggak punya maksa-maksa pengen sedekah banyak, nggak bagus malah. Jadi kita sedekah sesuai kemampuan kita. Yang wajib itu zakat. Bahasanya orang dermawan itu bukan yang sering berzakat, bukan. Jadi orang berzakat itu bukan dermawan, memang wajib. Kalau dia nggak mulai dia berdosa. Yang dermawan itu yang rutin ngeluarin sedekah karena wajib. Sampai begini, beberapa waktu lalu saya ceramah di depan, ya kalau bahasa kita bos-bos dah, orang biasanya punya pegawai di perkantoran. Saya kata gini, kalau ada orang kaya yang wajib ngeluarin zakat, kemudian harta atau duit ini uang yang wajib dikeluarkan zakat dia buat bayar gaji karyawan atau pembantunya, itu dia dosa, bukan pahala. Saya ulang bahasa saya ini. Jadi orang wajib ngeluarin zakat, tapi harta yang wajib dikeluarin zakatnya tadi dia buat bayar karyawannya, gitu. Buat bayar pembantunya, itu haram. Jadi kalau dia mau ngasih atau mau bayar pembantunya, jangan dari harta zakat. Jadi kan rugi. Jadi dia mau mengeluarkan harta banyak, dia nggak merugi. Jadi ngeluarin atau membayar karyawan atau membayar pembantu dari harta zakat nggak boleh. Bukan untuk bayar, itu memang hak dia, kalau kasih aja. Gitu. Tapi masalah bayar jangan dari harta zakat, lain lagi. Jadi kalau bahasa kita aja dikelecehin, diakal-akalin, itu nggak boleh, itu haram. Jadi harta zakat itu memang kalau mau dikasih pembantu kasih pembantu, kalau mau dikasih karyawan yang mampu kasih karyawan, itu hak mereka. Tapi kalau ingin membayar karyawan jangan dari harta zakat, itu dari harta yang lain. Ini kan jadi jelasnya bahwa harta zakat itu wajib dikeluarkan, kalau dia tidak keluarkan berdosa. Tapi kalau ingin menggaji karyawan dan sebagainya, jangan dari harta zakat. Iya, itu beda lagi, beda. Bahkan ulama-ulama klasik ya, kalau zakat itu hartanya harus kasih orang,
nggak boleh dalam bentuk fisik. Contoh nih, harta zakat untuk bangun masjid, harta zakat untuk bangun yayasan, sekolah atau rumah sakit, itu nggak boleh. Harus untuk orang. Makanya 8 golongan itu semuanya dalam bentuk manusia, bukan untuk bangun fisik, bukan. Harus manusia. Itu pendapat-pendapat ulama-ulama tradisional ya, klasik. Cuman yang kontemporer ada yang membolehkan. Ya kalau yang membolehkan itu pemahaman gini, sebab orang situ semuanya miskin. Kalau dikasih zakat untuk mereka saja, ntar nggak punya masjid, gitu, nggak punya yayasan, nggak punya rumah sakit, hanya boleh disisihkan. Tapi yang terbaik tadi, masjid nggak indah, nggak megah, nggak apa-apa. Yang penting manusianya sejahtera. Jangan dibalik, masjid megah, masjid hebat, indah dan sebagainya, masyarakatnya terbelakang. Jangan sampai dibalik begitu. Indah ya. Bahasa Al-Quran itu 8 golongan. Innamas shadaqat itu lapasnya lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. 8 golongan itu bukan fisik. Jadi zakat diberikan kepada manusia, bukan fisik, bangunan dan sebagainya. Ambil yang ketiga. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Pernah ditanya, itu kenapa ambil yang ketiga? Ini cobaan berat buat amilnya. Kalau amilnya bagus, itu justru dia menjadi mengkoordinir pendistribusian, mengkoordinir pembagian zakat, beres. Tapi nggak beres, amil udah ngambil duluan, itu nggak beres. Jadi harta zakat udah sampai ke fakir miskin, sampai ke siapa? Ke amil aja, itu nggak beres. Kajian fikihnya, terutama mazhab Syafi'i, kalau kita ngeluarin zakat, yang paling baik kepada yang bersangkutan langsung. Kalau kita tahu orangnya, tapi kalau kita nggak tahu, baik melalui amil. Sekarang banyak apa istilahnya, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok ya, yang mengurus masalah zakat. Kalau kita percaya, nggak apa-apa. Dan kalau memang dia distribusinya bagus, silakan gitu. Cuman kalau pembagian yang beres, ya baiknya langsung ya perorangan. Itu namanya apa istilahnya, ittihadul majlis satu tempat atau langsung ke bersangkutan. Menyesuaikan ayat innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Ya, ini mudah-mudahan maksudnya kata Nabi, harga diri itu harus dijaga ya sama manusia. Di antaranya adalah jangan minta-minta, justru dibalik. Dengan harta yang kita miliki, jadikanlah itu menjadi harga diri kita terhormat. Kata-kata di amwalikum itu bukan berarti harus banyak ya. Kita punya sedikit, kita keluarkan sedikit. Kita punya banyak, ya kita keluarkan banyak. Udah ini, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan kegiatan kita, talim kita ini mendapatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan niat Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.